pagi. Saya Idi Purnamasari sebagai peserta uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Semarang tahun 2021 akan melaksanakan praktek layanan konseling individual pada hari Senin 19 Juli 2021 pukul 09 WIB sampai dengan selesai secara luring yang bertempat di instansi tempat saya bertugas, yaitu SMP Negeri 32 Kabupaten Tebo. Terima kasih. Masuk Siti. Oke, kita pakai hand sanitizer dulu ya. Oke, yuk silakan masuk. Silakan duduk Siti. Oke, gimana kabarnya Siti hari ini? Alhamdulillah. Gimana liburannya kemarin? Gak liburan. Jadi apa kegiatan selama liburan ini? Di rumah aja. Iya, baguslah. Karena emang keadaan kita juga belum memungkinkan ya untuk pergi-pergi ataupun jalan-jalan ya. Jadi emang lebih bagus itu di rumah aja. Iya. Alhamdulillah kita akhirnya ketemu juga ya. Setelah kemarin kita berhubungan melalui media sosial ya, melalui WA. Kalau kita sepakat hari ini akan melakukan konseling. Iya. Tapi sebelum itu kemarin kan Siti sudah sepakat. Nah sekarang Siti isi dulu ini surat pernyataan persetujuannya. Oke, iya, dan ini tadi Siti sudah mengisi info konsen bahwa Siti bersedia berperan aktif untuk mengikuti konseling pada hari ini. Iya, oke. Nah, tapi sebelum kita mulai, di sini Ibu mau tanya dulu. Siti tahu kan apa itu konseling individu? Lupa ya? Oh lupa, oke. Jadi Ibu akan jelaskan dulu. Jadi konseling individu itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh guru BK di sekolah untuk membantu siswa dalam menghadapi masalahnya, yaitu dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi, ya, baik itu masalah pribadi, masalah sosial, keluarga, ya, kemudian belajar seperti itu. Adapun untuk tujuannya itu untuk memandirikan siswa agar siswa mampu menjadi pribadi yang mandiri dan mampu mengatasi masalahnya dengan baik, ya. Gitu. Jadi itu konseling individu. Nah di sini Ibu mengucapkan terima kasih karena Siti sudah bersukarela datang ke ruangan Ibu untuk melakukan konseling individu, ya. Kemudian Ibu juga berharap Siti bisa terbuka nanti ketika mengungkapkan apa yang Siti rasakan atau masalah yang Siti hadapi, ya. Kemudian Siti juga jangan khawatir, ya, nggak usah khawatir ataupun takut nanti rahasia atau masalah Siti itu tersebar ke kemana-mana, ke orang lain seperti itu. Karena dalam bimbingan konseling ini azas kerahasiaan sangat dipegang. Jadi kerahasiaan itu akan Ibu pegang, ya, nggak akan Ibu sebarkan kecuali atas izin Siti, ya. Paham? Oke, jadi itu. Nah sekarang Ibu mau, kemarin kan Siti sudah menceritakan apa masalah yang sedang Siti hadapi, yaitu Siti masalah keluarga ya. Iya. Jadi Siti merasa kalau Siti itu dibanding-bandingin gitu ya sama kakak, sama kakak atau sama saudara yang lain gitu ya. Kemudian selalu salah di orang tua gitu ya. Jadi sekarang Ibu mau Siti itu menceritakan secara detail apa yang membuat orang tua Siti itu apa ya, membanding-bandingkan Siti, kemudian apa ya, menyalahkan Siti ataupun marah-marah sama Siti itu kenapa, apa alasannya? Pasti kan ada alasannya tuh. Coba Siti ceritakan lebih detailnya. Kadang tuh kan misalnya pagi-pagi ke Cirebon, saya sama kakak
saya telat bangun. Ah. Tapi yang dimarahin itu cuma saya, kakak saya itu enggak. Jadi nanti abang bilang gini, coba tiru abang itu, abang udah bangun kayak gini. Jadi kayak merasa kayak abang terus yang dia apa kayak dibanggain di mata orang tua gitu. Padahal kadang tuh misalnya Siti buat masalah gitu kan, kayak main terus pulang sore gitu, nanti Siti dimarahin, kayak abang tuh gak pernah main kayak gini, jarang-jarang main gitu. Terus sekalinya abang main bu pulang sampai malam, kadang sampai jam-jam 2 gitu baru pulang bu main futsal gitu, gak dimarah bu. Kayak apa, abang tuh lebih gimana gitu di mata orang tua. Jadi pokoknya selalu aja memang salah gitu ya di mata orang tua. Kira-kira ada hal yang memang buat orang tua itu, mungkin dari perilaku Siti mungkin yang membuat orang tua itu jadi emang bersikap seperti itu sama Siti? Kalau perasaan Siti sih nggak ada ya bu. Tapi emang kalau sikap Siti itu kan emang kayak kalau ngomong tuh kan suka menyebut ceplos gitu. Kalau marah tuh Siti tuh orangnya nggak bisa mendem, langsung ngomong belak-belakan gitu, langsung marah-marah gitu. Oh gitu. Ya kalau abang tuh modelnya marah tuh dipendem, dia diam gitu ya. Oh, jadi ketika orang tua marah, Siti tuh orangnya sifatnya ya ikut gitu ya, mau jawab gitu ya. Kalau abang diem gitu ya. Oh gitu. Jadi orang tua itu makanya mungkin merasa kalau abang tuh nggak pernah melawan seperti itu ya. Tapi abang bu kalau misalnya marah gitu dia apa kayak didiemin aja, satu rumah tuh didiemin semua, yang nggak ngomong nggak ngapain. Tapi nggak marah juga gitu kalau abang ya. Abang emang sikapnya pendiam bu, tapi kalau misalnya udah marah ya mau kita ngomong kayak mana pun dia tetap diem aja. Oke, berarti itu ya yang membuat orang tua Siti jadi bersikap seperti itu. Karena merasa kalau abang itu lebih baik gitu ya, karena nggak pernah melawan mungkin ya. Sementara Siti orangnya sifatnya apa ya, terbuka gitu ya. Jadi ketika memang emosi ya diungkapin gitu ya, dikeluarkan. Karena orang tua marah emang kadang kalau anaknya jawab memang terpancing kan. Saya semakin lama mama tuh marah-marah, semakin makin panas. Apalagi kalau omongannya itu nggak sesuai sama apa yang Siti lakuin gitu. Iya. Jadi kan akhirnya nambah suasana, tambah panas kan. Kalau udah mama panas, Siti ikut panas kan. Akhirnya itu tadi hubungannya jadi kurang baik kayak gitu kan, nggak enak ya kan. Masa anak dan dengan mama jadi kurang bagus. Enaknya kan kita bisa menjadi teman sama orang tua, bisa bercerita kayak gitu kan. Cerita sama orang-orang gitu, cerita gini sama kawannya, nanti kawannya nyampein kayak gitu ke aku, jadi kan kayak aku banget gitu. Terus nanti misalnya kan teman aku cerita gitu kan ke aku, terus aku bilang sama orang tua, yang orang tua sih nyalain saya, bilangnya apa kalau udah salah nggak usah ngomongin abang yang jelek-jelek gitu kan, kayak Siti terus yang salah gitu, nanti salah adik Siti yang imbas gitu. Berarti hampir selalu ketika orang tua ada kesalahan mungkin dari abang ataupun dari adik, imbasnya ke Siti gitu ya, Siti merasanya ya. Oke. Jadi dari hal tersebut perasaan Siti gimana sih ketika orang tua marah sama Siti, menyalahkan Siti, kemudian membandingkan seperti itu? Kalau perasaan Siti ya sedih banget. Sedih ya? Iya sedih banget, kadang sempet nangis juga. Lalu kan di ruangan saya kan ada kakak juga ngekos. Kadang saya sering ke kamarnya. Kalau saya kan ada terbuka gitu. Jadi kalau ngomong juga ya cerewet gitu. Nanti orang tua marah gitu. Kalau punya masalah nggak usah dibilang ke orang-orang. Kalau bapak sering bela saya ibu, tapi mama
Oh iya. Oke. Jadi itulah yang buat Siti jadi nggak nyaman ya. Jadi nggak nyaman mungkin di rumah ya. Tapi mungkin ada orang tua itu punya alasan ya. Orang tua tuh marah kenapanya itu kan ada alasan. Siti merasanya kan gitu kan. Selalu disalahkan ya sama ibu, terutama ya sama ibu Siti. Nah, karena abang dan adik selalu dibela, sementara Siti selalu menjadi imbas dari kemarahan orang tua. Mungkin karena itu tadi perilaku Siti yang orangnya belak-belakan, ketika dimarah ya jawab gitu ya. Makanya orang tua akhirnya orang tua tuh kan saya pulang main gitu kan, orang tua tuh ngomongnya tuh yang nggak saya lakuin, terus yang saya bela gitu kan. Ini main ini diajarin ini tiap hari gitu, saya kan bela bu, misalnya aku main tuh mau aku sendiri, aku marah-marah gitu, padahal ya bapak bela aku, tapi mama kalau nyalain aku, kalau bilang main ini sini jauh-jauh kayak gitu, kalau ngapain di sana gitu. Oke, jadi itulah yang Siti rasain selama ini ya. Makanya ibu di sini berusaha untuk membantu. Mudah-mudahan kita dapat solusinya ya. Jadi mungkin orang tua selalu marah. Nah, dari hal tersebut, dari masalah tersebut, jadi ada tujuan yang ingin Siti capai kan dari konseling ini. Siti ingin melakukan perubahan perilaku yang bagaimana agar orang tua Siti nggak lagi marah-marah sama Siti, nggak lagi menyalahkan Siti. Nah itu tuh perubahan yang bagaimana yang Siti akan lakukan, tujuan dari konseling ini. Pinginnya tuh pengen kamu dijaga gitu, tapi Siti malah dengan mama ngomong yang enggak sama teman-teman. Jadi sebenarnya Siti ingin melakukan perubahan ya sebenarnya ya dari perilaku itu ya. Siti ingin bisa lebih menjaga perilaku Siti, mungkin menjaga omongan Siti sebenarnya ya. Itu tujuan dari konseling yang ingin Siti capai hari ini ya. Biar bisa lebih baik lagi gitu ya, biar bisa menjalin hubungan sama orang tua dengan baik, nggak lagi disalahin orang tua ya. Jadi Siti inginnya menahan, berarti mengontrol emosi ya. Jadi mungkin emang Siti kan menyadari tuh ada emang kesalahan yang Siti lakukan, yaitu ketika dia marah melawan, jawab seperti itu. Mungkin orang tua Siti terutama mama Siti atau ibu Siti itu kan nggak suka mungkin ya, nggak suka kalau ketika beliau menasehati atau menegur Siti, Siti jawab tuh nggak suka mungkin. Makanya timbullah itu tadi menyalahkan, membandingkan seperti itu kan, marah-marah sama Siti seperti itu. Mungkin itu awal mulanya dari situ, bisa jadi kan, ya enggak? Tapi di sini Siti sudah mengungkapkan semuanya apa yang Siti rasain ya. Tapi juga Siti punya tujuan, yaitu ingin merubah, yaitu ingin bisa mengontrol emosi Siti, mengontrol bicara Siti dengan orang tua ya. Itu mungkin dari perilaku dari tujuan yang ingin Siti capai tadi. Kan Siti pinginnya merubah apa? Itu perilaku saya sama omongan saya. Oke, merubah perilaku dan omongan Siti ke orang tua dan ke abang ya. Mungkin bisa lebih baik lagi gitu ya, lebih bisa menghormati kali ya. Jadi intinya bisa mengontrol emosi ya. Mungkin dengan cara itu semua bisa berubah, orang tua nggak lagi membandingkan, nggak lagi marah-marah ya sama Siti kayak gitu. Dari situ tadi
Kan tadi Siti merasa dibanding-bandingkan, dimarah karena, tapi Siti tahu yang buat orang tua marah itu adalah karena ada perilaku yang salah yang Siti lakukan, yaitu ketika orang tua menegur atau menasehati, Siti menjawab kayak gitu ya, menjawab yang akhirnya buat Siti selalu disalahkan di mata orang tua ya gitu. Nah, jadi dari hal tersebut perilaku yang ingin Siti rubah, yaitu kan tadi kesalahannya adalah Siti melawan, ya kan? Nah, kata Siti tadi ketika orang tua marah, Siti berani menjawab kayak gitu ya, karena Siti nggak bisa memendam, nggak bisa menahan emosi, nggak bisa memendam emosi, akhirnya menjawab kayak gitu. Jadi dari hal yang salah itu, perilaku apa yang akan Siti lakukan untuk merubah hal tersebut sehingga bisa memperbaiki hubungan Siti dengan orang tua dan abang itu tadi. Siti sih pengennya tuh ya abang tuh percaya lagi kayak dulu sebelum Jadi pengennya abang bisa lebih sayang lagi kayak waktu Siti masih kecil dulu ya. Itu gimana caranya biar abang bisa sayang lagi tuh? Apa yang akan Siti lakukan untuk mungkin menarik hati si abang itu tadi? abang orangnya susah Bu, dia sekalipun kita baik, dia sikap dia tetap kayak gitu Bu, dia nggak bisa kayak saya baikin dia gitu, nanti ada orang tua saya, maksudnya dia bilang nggak usah caper gitu Bu. Oke, mungkin itu bercanda. Tapi kalau memang Siti sudah melakukan yang baik, mungkin sudah lebih sayang sama abang, lebih menghargai abang, ya tetap pertahankan aja kayak gitu. Mungkin kalau memang kata Siti sifat abang tuh emang cuek, memang yang susah untuk diambil hatinya, ya berarti caranya ya tetap mempertahankan apa yang Siti ingin lakukan itu tadi kan. Yaitu tetap menghargai abang sebagai abang Siti kayak gitu ya. Jadi tetap aja sayang, tetap baik gitu ya. Kalau ke orang tua, perilaku yang mungkin kan tadi ketika orang tua marah, Siti bilang ya itu perilaku yang ingin Siti rubah. Ya, kalau Siti sih pengen lebih ini lagi ya, lebih kayak kalau disuruh tuh manut gitu, rajin. Iya. Pengen danemin itu pengajian Siti dulu, jadi Mungkin perilaku yang ingin Siti rubah, ingin jadi anak yang nurut ya. Iya, jadi anak yang nurut sama orang tua, sama mama, sama bapak ya. Iya. Berarti nggak melawan lagi gitu ya. Jadi mungkin bagaimana cara mengontrol emosi Siti sekarang ini kan. Mungkin kedepannya nggak lagi ketika orang tua marah, itu nggak menjawab gitu ya. Cukup didengar. Iya, cukup didengarkan gitu ya. Jadi itu tadi ya perubahan yang ingin Siti lakukan ya. Ingin merubah perilaku yang salah tadi menjadi anak yang menurut sama orang tua, tidak lagi melawan ya. Nggak lagi melawan sama orang tua. Ketika orang tua sedang menasehati, kita mendengarkan dengan baik ya. Mungkin dengan cara itu mama nanti berubah, merasa Siti ini berubah, Siti menghargai beliau sebagai orang tua ketika menegur. Siti nggak lagi melawan, jadi emang nggak terpancing emosinya. Biasa kalau ibu-ibu kan terpancing emosi, kalau ibu sedang ngomong, anak menjawab itu kan terpancing emosinya ya. Jadi kalau kedepannya Siti sudah berkomitmen untuk merubah itu tadi, mudah-mudahan dengan cara pelan-pelan, mungkin kan nggak mungkin juga mau langsung ya. Secara pelan-pelan sambil diingat lagi bahwa Siti sudah berkomitmen ketika mama marah ataupun mama negur, Siti akan mendengarkan saja, tidak melawan lagi ya. Itu tuh disematkan dalam diri Siti kayak gitu ya, komitmen. Jadi bisa diingat lagi ketika mau emosi. Jadi ingat lagi, ya aku udah janji sama diri aku di depan Bu Ide kalau aku mau berubah. Jadi biar orang tua lebih baik lagi, biar enggak lagi yang namanya
banding-bandingin, yang namanya marah-marah, nyalahin kayak gitu kan. Itu kan tujuannya itu kan tadi kan biar bisa menjalin hubungan baik ya sama orang tua. Nah, jadi itu tadi ya. Itu bagus banget. Kemudian Siti juga punya cita-cita yang bagus, ingin banggain orang tua ya. Itu tadi itu dipertahankan ya. Hanya tinggal merubah saja itu tadi apa? Menahan emosi, yang mengontrol emosi aja ya. Ketika orang tua marah ya menahan aja. Ya itu tadi apa yang ingin Siti rubah, silahkan nanti dimulai dari sekarang, dikomitmenkan dalam diri Siti. Kalau Siti mau berubah demi apa? Demi menjaga hubungan. Oke, biar jadi lebih baik ya. Oke. Selain itu ada lagi nggak yang ingin Siti ceritakan atau yang ada yang masih yang jadi unek-unek Siti? Ya, ada cuma satu. Itulah ya. Berarti itu yang selama ini buat Siti nggak nyaman ya. Tapi Siti juga nggak tahu harus gimana gitu. Nanti silahkan dicoba komitmen Siti tadi yang ketika orang tua mungkin mama marah-marah, ngomel-ngomel. Nah itu Siti tidak perlu menjawab kayak gitu. Boleh menjawab tapi dengan sabar, maksudnya jawab ketika orang tua sudah selesai berbicara, nanti baru Siti jelaskan apa kejadian sebenarnya itu gimana kayak gitu, sehingga mungkin dengan cara seperti itu mama bisa lebih mengerti, bisa lebih mendengarkan. Siti juga sudah ternyata Siti udah berubah, nggak lagi melawan. Insya Allah orang tua Siti juga ikut berubah kayak gitu. Tapi kalau kita tetap melawan kan orang tuh tetap panas kayak gitu kan. Nah, jadi silahkan nanti di rumah ketika mungkin ada masalah atau ada yang buat mama marah sama Siti, itu Siti mengontrol emosi Siti ya. Jadi ingat lagi apa janji Siti dalam diri Siti kalau Siti apa ingin ingin berubah ya. Jadi hal itu nanti nggak akan mengganggu belajar Siti. Kalau kayak gini kan, kalau Siti masih seperti itu nanti Siti nggak nyaman juga di rumah, belajar juga nggak nyaman kan. Jadi sebisa mungkin kedepannya Siti bisa menjalin hubungan baik ya sama orang tua ya. Karena emang orang tua itu hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Orang tua itu ingin dihargai, itu ada sih di dalam itu ya. Oke. Masih ada lagi yang ingin Siti ungkapkan, mungkin jadi unek-unek Siti selama ini? Itu ya, sudah. Oke. Jadi kira-kira setelah mengikuti konseling ini, karena Siti sudah nggak ada lagi, Siti merasa sudah udah enak ya. Oke, alhamdulillah. Setelah mengikuti konseling ini, bagaimana perasaan Siti? Ya, Siti kayak disemangatin itu biar bisa berubah. Soalnya kalau Siti cerita sama temen, temen cuma bilang sabar aja gitu, kayak mereka tuh cuma pengen tahu Siti gitu. Cuma pengen latar belakang Siti. Jadi belum dapat gitu sama Siti. Jadi perasaannya sudah lebih enak ya, lega ya. Oke. Alhamdulillah kalau Siti sudah merasa lega, mudah-mudahan hal ini bisa membantu Siti ke depannya bisa lebih baik lagi menjalin hubungan dengan keluarga ya. Nggak lagi yang namanya disalahin, nggak lagi yang namanya marah ya. Seperti itu ya. Ini kita bisa mengontrol emosi kita ya. Kita bisa menghargai orang yang lebih tua dari kita ya. Oke. Kemudian setelah mengikuti konseling ini, pemahaman yang Siti dapatkan? Ya, Siti paham kalau kita semakin melawan itu semakin panjang masalahnya. Jadi lebih ngerti ya. Kalau kita semakin melawan, semakin
panas suasana ya, semakin panjang urusannya dan bisa nggak baik-baik gitu hubungannya. Oke, bagus. Jadi Siti udah lebih paham ya, berarti dari konseling ini Siti punya tujuan yang tadi udah Siti ungkapkan kalau Siti ingin merubah sikap Siti yang salah tadi menjadi sikap yang lebih baik lagi ya. Kemudian tindakan yang ingin Siti lakukan tadi apa saja? Saya ingin merubah sikap, ingin merubah cara ngomong saya, agar belak-belakan gitu. Iya. Ya, banggain aja menjadi beneran guru ngaji yang beneran. Ya walaupun nggak digaji. Jadi intinya banggain anak tua ya. Iya. Oke, bagus. Jadi apa yang ingin Siti lakukan itu dikomitmenkan dalam diri Siti ya. Jadi bisa dipraktekkan mulai ke depannya ketika mungkin ada masalah-masalah Siti bisa mengontrol emosi itu tadi ya. Iya, Bu. Oke. Baik. Dari hal itu semua sudah Siti ungkapkan, Siti juga sudah mengungkapkan perilaku apa yang akan Siti rubah untuk menjalin hubungan baik lagi sama orang tua biar nggak lagi dimarah-marah dan dibandingkan ya. Sudah semua dan Siti juga sudah merasa lega. Alhamdulillah Ibu sangat bersyukur. Mudah-mudahan konseling ini emang bisa membantu Siti ya ke depannya dan tidak ada lagi masalah di keluarga Siti. Jadi Siti bisa fokus juga belajarnya ya. Seperti itu dan di rumah juga bisa lebih nyaman ya. Gitu. Baik kalau memang sudah nggak ada. Tapi kalau misalnya Siti ada masalah lagi atau ada unek-unek lagi dan Siti ingin konseling, kita akan melakukan tindak lanjut lagi ya. Jadi kita akan melakukan pertemuan berikutnya kalau Siti ada masalah lagi ya. Oke. Baik, itu tadi semua sudah Siti ungkapkan. Ibu sangat bangga sama Siti karena Siti juga punya tujuan yang baik, menjadi orang tua ya. Punya cita-cita menjadi guru ngaji itu kan bagus banget. Sekolahnya bagus ya. Seperti itu. Jadi Siti juga ingin merubah perilaku Siti ke orang tua yang tadinya salah menjadi yang baik ya. Itu Ibu sangat bangga. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana semuanya dan kedepannya hubungan Siti dengan orang tua itu bisa lebih baik lagi ya. Oke, baik. Karena semuanya sudah, mungkin pertemuan kita untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa nanti ketika apa silakan dilaksanakan dan Ibu akan pantau juga gimana perkembangannya ya. Jadi tetap kita berhubungan bagaimana ketika Siti sudah melakukan perilaku tersebut, gimana respon orang tua ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan emang benar-benar ada perubahan ya. Oke, baik. Tapi sebelumnya nanti Siti isi dulu. Ini.
lengkap semua. Siti juga sudah mengungkapkan apa yang akan Siti lakukan atau perubahan perilaku yang akan Siti lakukan, dan Siti juga sudah mengisi lembar kontrak perilakunya ya. Dan ini kontrak perilaku ini selama 1 bulan ya. Oke. Nah, kemudian Siti juga sudah mengisi lembar informasinya. Maka pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang ingin Siti lakukan semua berjalan dengan lancar dan baik ya. Oke, baik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.